Minggu. Ya, ini segmen di Segmen baru. Mikopedia. Oh, Miko baru. Ya. Mikopedia. Jadi di Mikopedia ini kita bahas seorang Sesuatu tentang pria. Wow. Karena kita Pria. yang punya selera. Oke. Siap. Ini biasanya dia ada Mac, ada Nando, ada Wina. Kita punya yang baru nih. Ini kuncian kita ya. Iya. Biasanya di balik kamera. Iya. Kunci, ini pria sejati. Halo ya, perkenalkan nama saya Jerry. Dari fakultas mana? Fakultas Ilmu Kebatinan. Oke, ya. Oke. Terus tonton. Dan saksikan kita Setelah ini. Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama. Seru tuh. Bagaimana opini kalian mengenai pria yang melakukan perawatan tubuh dan wajah? Wow. Piye, bro? Mas, menurut kalian seperti apa pria yang seperti itu? Ada lagunya. apa? Engkau pemuda salon. Soal Revlon. Ada. Mac dulu coba, misalnya Mac. Tergantung perawatan tubuh sama wajah toh. Ada pria yang melakukan perawatan. Tapi ini kelihatannya nggak dirawat ya. Saya aja nggak dirawat ya Pak. Oh iya. Ya fine aja sih. Iya. Semua orang pasti melakukan itu ya. Iya, selama itu untuk menunjukkan jati diri sendiri. Wih. Kalau tampil di depan cewek kan harus rapi. Wih. Harus harum. Berarti kalau di belakang cewek gembel. Di depannya rapi. Jer, ya apa Jer? Kalau saya sih kalau perawatan tubuh itu menurut saya penting. Ya, Apalagi di dunia kerja, ketemu klien bau ya gak enak ya. Batal nih. Batal. Kita menunjukkan bagaimana profesionalitas kita. Siap. Salah satunya itu. Siapa? Wil? Tahu Wil? Kalau saya tergantung ya. Kita jadi apa? Kita jadi apa? Kalau kita jadi gembel, nggak mungkin kita rapi. Siap. Iya dong. Iya, benar. Nggak mungkin. Ada yang Revlon tadi. Iya. Mungkin ada ngasih uang wangi. Pakai kemeja, pakai pantofel nggak mungkin. Jadi kita harus ada tempatnya. Terus kok, Baim? Kalau saya sih penting ya. Ya, karena Iya. itu merawat tubuh itu kan juga kesehatan. Ya, masuk Kesehatan. lagi. Sebagian dari apa? Iman. Oh. Ya itulah Pak, karena merawat badan itu penting karena kesehatan Iya. juga. Jadi memang kalau kita sebagai anak muda, kadang cewek juga melihat Iya, pasti. wajah bersinar, berkilau gitu ya. Awake Merah marun. Jadi gitu ya. Jadi benar-benar ya wajar lah. Wajar. Kan? Karena itu kan juga kesehatan dan juga penampilan. Penampilan. Ya. Yang penting tuh mandi gak? Pasti mandi. Jangan sampai nggak mandi itu loh. Sip. Jadi gitu ya. Terus tanggapan kalian mengenai pria dengan bau badan yang parah. Bau. Udah. Menurut saya ada 3 Pak. Ini mengawali. Yang pertama bau mulut. Kedua, Itu jangan sampai bau mulut. Ya. Sikat gigi jangan lupa. Ya. 3 menit. Kemudian yang kedua bau kaki loh. Ya, itu. Pek kita itu bau kaki. Nah, tidak tahu ya siapa ya. Mungkin kita nggak sadar, tapi ya itu sangat mengganggu kalau buat saya. terakhir. Yang terakhir biasa lah, bau badan Ya. itu nggak enak gitu kadang-kadang. Setelah aktivitas. Setelah beraktivitas nggak hanya beraktivitas Pak. Waktu kita mengerjakan gini enak ketik. Masa teman kita sendiri, bro atuh solo. Gak enak kan ya? Kalau aku dengan bau badan ya sungguh sungguh menyesal ya karena Menyesal menyengat. kalau bisa sih kita kucilkan sih. Iya. Bercanda ya. Jadi emang nggak bagus ya loh kalau orang sudah tidak bisa merawat dirinya sendiri akhirnya timbul bau ya mengganggu lah ya. Terus pertanyaan yang ketiga, seberapa pentingnya penampilan luar buat kalian? Nah ini luar ya. Fashion. Iya, itu ya. Style. Style. Iya. Kok sama saya ya? Style itu. Ya, penting, sangat penting benar.
apalagi penampilan yang seperti apa? Contohnya itu misalkan yang benar-benar nyentrik, parlente, yang penting seperti apa menurutmu? tergantung situasi dan tempat gitu. Kalau kehidupan sehari-hari ya biasa aja. Yang penting rapi gitu, jangan baju yang luncet-luncet pakai. Kalau nggak punya setrika? Apa? Arem. Penampilan luar itu ya penting sih. Tapi kalau menurut Tapi kok kita nggak penting ya? boleh kerja. Tapi kalau bagi saya pribadi sih penampilan luar asalkan bukan nggak harus baju baru atau semuanya harus keren gitu, Iya. nggak, asalkan rapi. Oke. Sangat penting. Good looking. Wih. Mau jadi SPG gitu. 98 cm ya. Interview ya, Pak. Kalau ngomong tentang penampilan, ingatnya ini loh. Seberapa mahal sih outfit lo, Boy? Itu slogan. Tapi kalau menurut saya yang penting itu bukan masalah mahal atau murahnya sih. Nah, Bagaimana kita menempatkan diri aja sih. Nah, Di situasi betul. apa. Jadi Pantas. yang sepantasnya saja. Itu sih menurut saya kan. sesuai dengan kondisi. Kondisi. Nah, Kolusi nepotisme. tidak politik, Bro. Yang gimana apa sih, Will? Ya, Apa sama ya dari ketiga panelis ini. Panelis. Ya dari situasi lah. Jadi penampilan membuat kita percaya diri. Penampilan baik juga membuat kita lebih berani tampil di luar. Yes. Biasanya di dalam. Di rumah lah. Jadi penampilan yang baik itu membuat percaya diri dan membentuk karakter kita. Untuk karakter, bro. Membentuk karakter. Jadi penampilan gini pasti karaktermu akan gini. Jadi memang beberapa pendapat dari kita ya bener ya. Sesuai kondisi, yang penting bersih rapi, kayak gitu. Buat percaya diri untuk kita bisa tampil ke Halayak. luar ya. Bisa tampil ke luar gitu ya. Oke. Yes. Jadi pertanyaan sebelumnya tadi itu ya ibaratnya kulit luar. Ya, soal fisik. Ya, fisik ya. Kelihatan dari luar. Jadi penampilan kita lah. Nah, ini pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang karakter. Ya, karakter. Yang ngomong karakter pasti beda-beda lah. Iya, benar. Ya toh. Oke, ya pertanyaannya ya. Pertanyaan adalah setujukah kalian dengan ungkapan masih muda santai aja? Kalau menurut aku sih ya pengen aja. Tuh, iya apa? Berarti kamu setuju dengan ya masih muda ya wes. Ya, nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Jadi seperti air mengalir. Wih. Tapi air good lagi. Ya, kamu Bil. Kalau aku sih kurang setuju ya. Atas pendapat dari pasukan ini. Jadi kalau aku mumpung kita masih muda, kita harus punya apa ya? Tabungan kecil-kecilan lah. Wow. Apa itu? Kecilan. Kayak koi gitu ya? Tuyul. Itu bukan tabungan, Pak. Iya. Iya. Kita harus punya tabungan kecil-kecilan lah, karena kita nggak tahu di masa tua kita nanti kita punya apa ya? Uang atau punya itu cukup bagi kehidupan kita. Nah, gitu. Jadi kita harus menabung dari sekarang. Berarti masuk Untuk anak-anak kita juga nanti. Oh, Jadi kita harus Jadi meskipun masih muda tetap dikejar ya. iya, Itu ya. layaknya matahari yang terbit dari ufuk barat. Duh. Iya, kalau saya sama. Punya Sama. tabungan kecil-kecil. Tapi dia kan tuyul, saya nggak pengen pet. Yang apa kita usaha? Kalau ini kan tadi kan harus dikejar gitu ya. Nah, kalau saya ya harus diimbangi ya. Kalau kita di masa muda itu perlu kita nikmati itu juga perlu. Benar, nggak harus kita kejar terus lama-lama stres kita. Ya, tidak apa harus imbangi bener. Ya, kalau Seimbang. seimbang, benar kalau yang diutamakan juga harus. Kaget aku. Ini ya soal masa depan. Iya. Apalagi kita laki-laki tuh. Kepada siapa? Weh. Iya, iya. Oke, seimbang lah. Seimbang. Mungkin dari Mike, Willy, Nando, mungkin saya yang paling tua ya. Saya mengalami fase itu di usia dimana saya ini mengalami kegalauan ya. Dimana
mau menikah itu juga masih belum siap. Ya. Mau masih main-main juga bukan waktunya. Kalau tadi pertanyaannya setujukah dengan ungkapan masih muda santai aja, menurut saya kurang setuju lah. Apalagi masih muda. Nah, ini. Justru dengan usia masih muda ini saya rasa harus mengejar terus mimpinya gitu. Pulang. Bukan kontra. Benar, memang harus seperti itu karena bagaimanapun apa ya, usia itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Waktu tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, itu jadi Tak menurut saya tangan bisa. jadi menurut saya harus terus dikejar gitu loh. Itu sih menurut saya Ya. segera gitu Segera. loh. Segera tapi tidak hanya segera, harus maksimal mungkin di usia muda gitu. Manfaatkan gitu. Makanya kita harus pakai binomsku ya. Ayo madu, satu buah. Tapi ada yang ngomong gini, loh, nek si enom yo dinikmati ae. Kan masa muda tidak akan kembali lagi kan gitu loh. Engko nek habis tuwek, engko nyesel. Aku gak tahu ngene rek. Kalau aku sih tergantung passion sih. Passion. Bagaimana kita mengimbangi antara pekerjaan, kesenangan. Menurut saya kalau misalnya kita bisa mengimbangi itu, sekarang bayangkan kalau misalnya kita senangnya jalan-jalan, itu pasti butuh duit. Betul. Kalau kita cuma main dolen-dolen aja, duitnya sopo. Nah, itu kan juga harus dipikirkan juga gitu. Harus Jual diimbangi. juga. Buah. Oke, itu ya. Jadi masih muda, santai dengan seimbang. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya berhubungan dengan lingkungan mungkin ya, atau pergaulan lah. Ketika lingkunganmu atau pergaulanmu adalah pergaulan yang toksik, ya pilihanmu ada dua, stay atau leave. Nah, menurut aku sih mending kita lebih pintar-pintar untuk memilih. Pintar-pintar untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tapi orangnya jangan sampai kita musuhin, maksudnya jangan harus tinggalkan. Kebiasaannya aja yang kita nggak usah ikutin. Pergaulan yang buruk, Rusak. kebiasaannya. Baik. Untuk kasus live atau stay dalam lingkungan ini ya, saya tetap memilih stay. Meskipun ada teman kita yang ginilah, gitulah. Yang terutama yang penting adalah itu teman kita, guys. Jadi Tapi ada ya? ada. Semuanya ada teman-teman saya gitu. Saya bergaul pada apa ya? Banyak lah. Tapi itu pilihan kita mau ikut mereka atau Tidak. tidak. Jadi semua tergantung kita. Kalau saya milih tetap stay. Ya kalau menurut saya gini ya, setiap orang ini kan punya plus minus. Jangan-jangan kalau menurut tadi Kajat, jangan-jangan kita yang toksik. Iya. Aku yang toksik. Tapi kita tidak menyadari itu. Kalau disuruh milih stay atau leave, saya akan tetap stay dengan mempelajari kelebihan seseorang itu apa, kita ambil, kita serap yang baik-baik. Exactly. Jangan jelek-jelek ya, jangan kita tiru. Ya. Terakhir. Tapi memang kalau dibilang live atau stay ya, kita bisa stay mungkin dengan apa yang kita perbuat, ngasih contoh yang baik ya mungkin bisa mereka sungkan akhirnya berubah, ya toh, dan sebagainya. Ya itulah. Yes. Jadi pertanyaan selanjutnya. Karena kita ganti topik ya sekarang. Gimana kalau pasanganmu itu ternyata menimbulkan toksik? Gitu. Jadi kalau menurutku sih kita punya pasangan yang toksik ya. Ya selama pasangan kita Kamu cinta ini pokoknya. ya benar ya, cinta banget gitu ya. Wih. Sampai melakukan apapun rela gitu ya. Wih. Pasangannya. Betul. Kalau selama dia masih bisa diomongin dan dia mau berubah, ya nggak apa-apa. Kalau kamu berubah? Kalau nggak berubah ya ada perlunya kita untuk leave. Karena itu Tuhan merancangkan bukan buat kita. Pasangannya begitu malah membangun kita, support kita. Yes, Lord. Bukan malah membuat kita tambah toksik. Yes. Kalau saya nih, saya agak nggak setuju sama Mikael. Bukan karena pengen debat kan gini. Setiap orang ini kan punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Iya. Lihat tujuannya juga, kita tuh pacaran ini buat seneng-seneng atau buat yang ke arah yang lebih serius. Kalau memang
tujuannya arah yang lebih serius ya apapun harus nerimo apa ono lah ya apapun plus minusnya ya harus kita sadari setoksik apapun kalau memang namanya cinta. Waduh. Mungkin saya bukan yang paling lama pengalamannya tapi paling enggak ya saya coba belajar gitu loh. Ya untuk tetap stay sampai sekarang sih masih stay. Kan ini masalah soal cinta ya. Iya. Kalau kita suka sama orang, itu bukan karena dia cantik, bukan karena dia baik, bukan karena dia tinggi, Lebar. bukan karena Pendek. tapi cinta adalah yang mau menerima apapun. Wih. Meskipun dia tidak baik, meskipun dia jelek, tapi harus kita menerima. Amin. Kalau kita cinta ya, kalau kita cinta. Yes. Ya. Terus Dek, sekarang gini, pertanyaannya, ketika kamu sudah tahu itu toksik dan tidak menimbulkan kebaikan dalam kehidupan kalian, apalagi keluarga misalkan ya, tetap stay Or leave. or leave? Ya gini loh kak, kan ada yang ngomong kerbau tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Oh keledai kerbau, tapi bisa saja. Kabeh wani iso lah. Jatuh kan Karangan. Kita harus belajar dari pengalaman yang masa lalu lah. Sip. Masa kita harus mengulang kesalahan-kesalahan Nah. yang sama terus itu kan juga. Yes. Nah, gitu sih kak. Kalau seburuk-buruknya orang kalau kita cinta sama orang itu ya lanjutkan lah. Oke. Selama Tuhan juga merestui dan bumi juga merestui. Ya, benar tuh bumi. Kembali lagi ke diri kita sendiri ya toh. Kalau kita merasa sudah cukup enough, ya sudah kita enough. Teman-teman semuanya jadi tahulah bagaimana ketika kita ya memiliki pasangan yang mungkin sedikit toksik ya toh. Tapi ketika Tuhan tentukan itu pasanganmu, Ya. pasti yakin dan percaya Tuhan akan memubahkan. Ya, ya aman. Amin. Ya, pertanyaannya sudah habis. Ya. Opini, pendapat kalian masing-masing lah, Ya. teman-teman ya. Jadi itu pendapat kita, itu yang benar menurut kita, menurut kalian terserah. Bisa tulis di kolom komentar. Oh, kan Kita akan depan di bawah ya. Oke, jangan lupa tonton terus Bro Miko Channel karena pasti masih banyak video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa suka, komentar Dan berlangganan. Sekarang loncengnya biar bunyi. Oke, see you.